Episode 15, Bab 35, Hanya Tertarik. Dia baru saja meninggalkan tempat Yung Roxy. Ide ini ada di dalam pikiran Cheng Anya seperti iblis dan dia merasa sedikit asam dari lubuk hatinya. Perasaan itu tidak dalam, tapi itu jelas meskipun dia tahu bahwa Ye Chan adalah pria yang bebas. Dia berganti wanita seperti pakaian, namun dia memiliki hubungan yang stabil dengan pacarnya. Keluarga mereka memiliki status sosial yang sama dan mereka adalah pasangan yang serasi. Tapi arogansi eksklusif dan kebanggaan tersembunyi yang dimiliki Cheng Anya pada hari itu memudar. Sepertinya emosinya yang sebenarnya menyembur keluar dengan mudah. Orang-orang mengatakan bahwa Malam yang Gelap adalah film perlindungan terbaik untuk menyembunyikan sesuatu. Tetapi Cheng Anya berpikir bahwa Malam yang Gelap hanya akan mengungkap jati diri seseorang. Di siang hari, sinar matahari yang berkilauan begitu cemerlang, bangga, tidak terkendali, dan tidak ada yang disembunyikan. Di malam yang gelap, kecemerlangan siang hari memudar, dan sisi gelap manusia akan tersingkap tanpa disadari. Malam cukup gelap untuk menutupi keburukan dan tidak ada kekhawatiran akan terekspos. 7 tahun yang lalu, mereka tidak saling mengenal dan hanya memiliki one night stand. Satu-satunya hal yang diketahui Cheng Anyang tentang Ye Chen adalah bahwa dia seperti binatang buas. Selama 7 tahun terakhir, dia sepertinya tidak terlalu merindukannya. Namun, setiap kali dia melihat wajah Ningning, pikiran di mana binatang itu kadang-kadang muncul di benaknya. Apa itu cinta pada pandangan pertama? Itu hanya dongeng. Itu tidak ada dalam kehidupan nyata. Yang keras dan kepribadian Cheng Anya tidak akan begitu sederhana untuk memungkinkan cinta pada pandangan pertama terjadi. Dia secara resmi mengenal Ye Chen 7 tahun kemudian ketika dia menjadi sekretarisnya. Sepertinya dia sedikit tertarik padanya. Tapi dia hanya tertarik karena dia selalu sangat rasional. Sejak usia muda, Cheng Anya tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu tak terduga selain saat dia bersemangat di bar. Pergaulan Ye Chen membunuh perasaannya untuknya. Ini bukan satu-satunya perasaan. Cheng Anya tidak peduli. Mungkin setiap wanita ingin menjadi terminator dari anak yang hilang dan berharap bahwa mereka akan menjadi pasangan yang ditakdirkan untuk anak yang hilang. Cheng Anya merasa itu adalah mimpi yang bodoh, karena bahkan jika anak yang hilang membuka lembaran baru, dia akan tetap menjadi anak yang hilang. Setelah 7 tahun membesarkan Ningning sendirian, dia tidak lagi pada usia yang tidak bersalah itu. Bahkan jika itu 7 tahun yang lalu, Cheng Anya tidak memiliki pemikiran yang begitu bodoh. Karena itu, dia tertarik dan tidak ada yang lain. Bab 36, melihat bar itu lagi. Keheningan meletus di dalam mobil. Ini adalah pertama kalinya Cheng Anya begitu dekat dengan tuan muda ketiga Ye setelah 7 tahun. Pria ini memiliki fitur yang sangat halus. Beberapa orang terlihat sangat cantik dari jauh. Tapi setelah dilihat lebih dekat, mereka tidak menonjol. Tuan muda ketiga Ye termasuk tipe yang kejahatannya sangat halus dan setiap inci dari fitur wajahnya tampak seperti dipahat. Baik, dia harus mengakui bahwa dia terobsesi dengan penampilan dan selama ini dia tidak tahan terhadap kecantikan. Sayang sekali dia memiliki penampilan yang begitu halus, namun kepribadiannya suram. Kalau saja dia seperti putranya, tersenyum sopan dan dicintai oleh semua orang. Ketika dia sendirian, pikirannya seperti kuda surgawi, terbang melintasi langit dan dia suka merenungkan banyak hal. Duduk di samping Ye Chen, dia merasa stres dan gugup. Lagi pula, pria ini memiliki hubungan satu malam dengannya. Selain itu, mereka menciptakan seorang jenius, Cheng Ningyuan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ekspresi tuan muda ketiga, Ye, ketika dia mengatakan bahwa dia bersedia menawarkan 10 juta yuan untuk membelinya untuk satu malam. Wajahnya terlihat sangat menakutkan, seperti dewa kematian dan penguasa dunia. Mungkin juga akan ketakutan jika dia melihat wajah tuan muda ketiga Ye. Baiklah, dia memiliki begitu banyak wanita yang memiliki sosok dan kepribadian yang lebih baik darinya. Dia begitu tajam sehingga bahkan satu gigitan pun terasa asam saat pertama kali dia makan.
Itu normal baginya untuk tidak mengingatnya, namun melempar Ye Chen 100 yuan dengan mengatakan bahwa itu untuk membayarnya karena menjual tubuhnya jelas memalukan bagi seseorang yang sombong seperti Ye Chen. Itu tak terlupakan. Dia tidak picik dan memeluknya selama 1 malam. Dia tidak banyak berubah karena dia tidak melakukan operasi plastik selama 7 tahun terakhir. Kalau begitu, tidak ada alasan dia benar-benar melupakannya, kan? Dia benar-benar tidak narsis. Cheng Anya agak terketuk. Mengapa dia bersikap begitu tenang? Mungkin pun ini konspirasi. Tubuh Cheng Anya menggigil. Dia tidak bisa tidak memikirkan plot itu dari drama etika Campy yang menyedihkan untuk membalas dendam darinya. Jadi, teori konspirasi keluar dan benar saja pikirannya cukup gelap. Bos Ye, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Berbicara. Cheng Anya mempertimbangkan nada suaranya. Jari-jarinya sedikit mengepal dan menarik-narik pakaiannya dengan gugup. Setelah beberapa kali mencoba mempersiapkan diri secara psikologis, akhirnya dia bertanya, "Pernahkah Anda mengalami dicampakkan oleh seorang wanita?" Tuan muda ketiga Ye menginjak rem dan Cheng Anya langsung membungkuk ke depan sebelum membanting ke belakang dengan kuat saat dia memantul oleh sabuk pengaman. Kepalanya langsung terasa pusing. Sial, dia tidak harus begitu kejam, bahkan jika dia mendapat pukulan. Mata Cheng Anya melirik beberapa alfabet Inggris yang berkilauan, merasa seolah-olah dia disambar petir. Dia menoleh dan menatap tuan muda ketiga Ye dengan ketakutan. Bar itu dari 7 tahun yang lalu. Bab 37. Siapa Krayon Shinchan? Tuan muda ketiga Ye bersingut mendekat. Matanya yang dingin tampak berbahaya. Tubuhnya yang tinggi dan ramping mengunci Cheng Anya di ruang kecil dengan erat. Bau parfum samar dan memudar di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Cheng Anya memiliki kupu-kupu di perutnya karena dia bisa mencium aroma bersih tuan muda ketiga Ye. "Apa katamu?" Suaranya yang dalam terdengar sangat dingin. Cheng Anya meringkuk dan dengan putus asa sampai dia tidak bisa lagi mundur. Fitur halus Ye Chen tepat di depannya dan matanya yang dingin memantulkan Cheng Anya yang kecil dan ketakutan. Meskipun Cheng Anya biasanya sangat tenang, dia bingung. Detak jantungnya cepat dan dia menatapnya tercengang. "Aku hanya bertanya dengan santai." Seluruh tubuhnya kaku saat napas yang kuat melonjak. Wajahnya menjadi merah dan dia menoleh dengan gelisah. Dia tidak menyukai makhluk hidup yang begitu mengancam. Suatu ketika dia mendekatinya. Jantungnya seolah bukan miliknya lagi. Berdegup kencang, dia tegang seluruh. Ada aroma dingin di tubuh Cheng Anya. Wajahnya merah dan bibirnya lembut. Ye Chen bisa dengan jelas mendengar jantungnya berdetak tak terkendali karena dia begitu dekat dengannya. Tenggorokannya tercekat dan matanya menjadi gelap. Bibir merahnya yang lembut menggodanya dan dia memiliki keinginan untuk menciumnya. Dia mengikuti kata hatinya dan jakunnya bergeser sedikit. Detak jantung Cheng Anya meningkat tiba-tiba. Dia benar-benar orang yang jahat. Setiap gerakan yang dia lakukan menggoda Cheng Anya sampai jiwanya hilang. "Nona Cheng, mengapa jantungmu berdetak sangat cepat? Apakah jatuh cinta padaku?" Tuan muda ketiga Ye mengusapkan jari telunjuknya ke wajah dengan ringan. Hal ini membuat jantungnya berdengung lebih kencang dibandingkan bersentuhan langsung. Karena rindu tapi tak bisa mendapatkannya. Ini adalah rasa cinta yang paling menawan. Ye Chan adalah seorang ahli dalam menggoda. Bagaimana Dendeng Cheng Anyan menjadi pesaingnya? Tidak menjadi pesaing, tidak menunjukkan bahwa dia akan menikmati kegilaan. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, mata cerah dan indah Cheng Anya memiliki dua api kemarahan saat dia mendorongnya menjauh. Dia memasang senyum khasnya dan berkata, "Bos Ye, apakah pikiranmu semua terkonsentrasi di bawah? Jadi bagaimana jika detak jantung saya cepat? Jantungku akan berdetak cepat bahkan jika aku menghadapi krayon Shinchan." Dia menyiratkan bahwa Bos Ye berada di level yang sama dengan krayon Shinchan. Dia berpikir bahwa Ye Chan akan marah, namun dia tampak bingung dan mencubit dagunya dengan keengganan dan kemarahan. Dia gertak dan bertanya, "Siapa krayon Shinchan?" Chen Anya.
Apakah dia bercanda? Dia terlalu ketinggalan zaman. Sial, yang paling dibenci ketika bertengkar adalah ketika pihak lain gagal memahami apa yang dimarahi setelah sekian lama. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini?